Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan semalam hari ini Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk memulai kehidupan yang baru, saudara. Mari sebelum kita mengawali hari ini, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu semalam, Bapak. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang sedang melihat video ini, Tuhan sedang berdoa bersama hamba-Mu, Tuhan. Biarlah pagi ini Kau berikan kami hikmat, Tuhan, sehingga kami bisa mengerjakan hari ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi rencana-Mu, Bapak. Kau urapi setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang bekerja di marketplace ataupun yang dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari saudara, saya akan bacakan, saudara bisa mendengarnya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa ia mengatakan hal itu kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Peristiwa ini sering kita dengar pasti, bahwa Yesus bangkit dari kubur, saudara. Ini pasti kita bahas seringkali ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, bahwa memang kubur kosong yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup, saudara. Ceritanya seperti ini, saudara. Jadi ketika Yesus mati, dia bawa ke kubur. Dan kubur orang Yahudi itu berbeda dengan kuburnya orang seperti kita di Indonesia ataupun di Barat pun berbeda. Karena apa? Kalau di Indonesia atau di Barat, dimanapun kebanyakan kuburan itu ditanam ke bawah, ya, dipendam ke bawah. Tetapi beda dengan kuburannya Yesus, saudara. Kenapa? Orang Yahudi itu kuburannya itu di gua-gua. Jadi di gua ditutup batu, itu menjadi sebuah kuburan. Tentunya sangat berbeda dengan kita. Butuh tempat satu makam, butuh tempat yang besar, ya kan? Untuk apa? Untuk menguburkan seseorang. Dan pagi-pagi itu Maria Magdalena, orang yang mengurapi Yesus, seorang perempuan yang pernah memberikan minyak narwastu buat Yesus, itu datang dengan sedih hati menangis, saudara. Kenapa? Karena gurunya yang dia kasih sudah pergi, saudara, meninggal. Itu membuat hati dia menangis. Saudara, engkau harus mengerti, kita harus belajar sama-sama bahwa Tuhan ngomong bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah ngomong, saudara. Tetapi ternyata Maria masih ragu, saudara.
Kenapa saudaraku? Ketika dia masuk tempat itu dan ditemukan kubur itu kosong, dan dia lihat di tempat Yesus berbaring, di sebelah kanan dan di sebelah kepala dan sebelah kaki ada 2 orang. Yang tentunya itu adalah malaikat. Dia katakan bahwa Maria, gurumu itu sudah pergi. Dan ketika dia menoleh ke belakang, ada Yesus sebenarnya, tapi dia tidak bisa memahami bahwa itu Yesus. Dipikir apa, saudara? Dipikir ialah tukang kebun, saudara. Tukang yang menjaga taman. Karena di kubur Yesus depannya ada sebuah taman. Seperti itu ceritanya. Dia nggak tahu bahwa itu Yesus. Ketika Yesus manggil nama Maria, baru dia sadar bahwa itu Yesus, saudara. Seringkali kita tidak mengenali Yesus kita, saudara. Seringkali Tuhan berbicara, kita susah untuk mengerti. Seperti Maria tadi, ketika ada Yesus, dia nggak nyangka bahwa itu Yesus, saudara. Saudara, kita butuh sama-sama untuk benar-benar memahami dengan firman Tuhan dan doa. Kita akan mengerti tentang apa? Suara Tuhan. Kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan berbicara setiap hari dalam hidup kita. Dan saudara, perlu engkau tahu bahwa kebangkitan Yesus ini bukan cuma tidak hanya cerita belaka. Kenapa? Karena ketika Yesus mati dan bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan murid-murid itu menulisnya dalam surat-surat di Injil. Mereka menulis dan akhirnya disatukan menjadi sebuah kitab. Tetapi mereka bercerita kesaksian bahwa mereka melihat bahwa orang yang sudah mati itu bangkit, saudara. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita juga seperti Maria, mengalami yang namanya kesedihan. Maria sedih hati. Kenapa? Karena gurunya sudah pergi, meninggalkan dunia. Dia susah hati, dia bersedih. Itu wajar, saudara. Selama kita hidup di dalam dunia, kita pasti mengalami yang namanya kesedihan. Tetapi saudara, perlu kita ngerti bersama-sama. Ketika kesedihan itu adalah suatu proses bersama Tuhan, penderitaan bersama Tuhan, di balik itu ada kemuliaan. Jadi jangan khawatir kalau kita mengalami hal yang gak enak dalam hidup kita. Ketika hal yang tidak enak itu adalah sesuatu yang kita kerjakan karena kehendak Tuhan, dan akhirnya kita harus mengalami penderitaan seperti Yesus. Di balik itu adalah kemuliaan. Perlu saudara tahu pagi hari ini, Tuhan Yesus katakan, ketika kamu ingin mengikut aku, Tuhan Yesus katakan apa? Kau harus memikul salibmu, salib kita. Artinya apa? Kita harus ikut menderita seperti Yesus. Ini beda dengan, bukan berarti dengan seperti ini ketika Paskah kita seperti teman-teman kita yang main drama terus menyiksa diri benar-benar seperti salib, enggak seperti itu. Tetapi ketika kita hidup, Paulus mengajarkan banyak hal, dia mengalami banyak penderitaan. Bahkan 1 Petrus katakan penderitaan mendahului sukacita. Jadi penderitaan dulu mendahului sukacita, tapi dia benar-benar apa yang dia alami itu karena korban untuk Tuhan. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami hal yang nggak enak, kalau itu prosesnya Tuhan, tetap setia dan percaya. Apa Saudara? Percaya bahwa di balik itu ada kemuliaan, ya. Karena selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, pasti kita suatu saat akan mengalami hal yang nggak enak. Kalau kita ingin mengalami sukacita yang abadi, itu nanti dalam kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini memberkati saudara. Pagi hari ini mari kita mengawali hari bersama dengan Tuhan. Amin.